udah ada Adrian yang tadi mic-nya error ya. Adrian di mana daerah tinggalnya? Di Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan. Banjarbaru guys, ada orang Kalimantan gak nih? Kalimantan biasanya serem-serem Ya. guys, Kalimantan. Iya. Iya. Gimana nih? Boleh dimulai ceritanya nih. Ada yang bisa ngalahin storytellingnya Jave nggak? Luar biasa sih itu tadi peringkat 1 Nggak ada masih yang ya. bisa kayaknya. Gila emang. Ayo. Oke, boleh dimulai. Jadi Adrian. Jadi dari awal itu kan berangkat ke sekolah. Heeh. Ini tujuannya mau ke hutan. Hutannya ini namanya Kiram, yang dulunya hutan. Pernah ada bidadari yang mandi di situ. Gue dong. Kalau tahu. 7 bidadari. 7 bidadari kan? bidadari Ini 1, Cauk, aku, Peo, 4 sama Jave. 3 lagi deh, Ido sama Wanti sama Revi, 7. Nah, terus. Jadi- Oke, 7 bidadari ya. Oke. Ya, itu ada 7 bidadari, situ kan ada laki-laki yang ngintip di situ. Nah, jadi ceritanya tuh pas sampai di Kiram tuh semua berawalnya enak-enak aja, aman. Jadi pertama kegiatan itu wet game. Sudah di wet game itu jam 4 sore itu aku tuh udah ada feeling kenapa adik-adik kelas ini kayak bandel-bandel gitu, nggak nurutin kata-kata kasar lah, udah ditegur juga. Nah, pasnya itu pembagian tuh aku sudah kayak ngerasa di belakang tuh ada yang ngikutin terus, kayak mbah-mbah bawa parang. Waduh. Iya, mbah-mbah bawa parang. Terus saya tanya aja penjaganya yang satpam itu kan, Pak, ini emang ada mbah-mbah Pak di sini? Kamu ngelihat tumben, biasanya mbahnya tuh nggak bakal nampakin diri kalau nggak kenapa-napa. Ditanya, kata bapaknya, nggak apa-apa kok, aman aja. Nah, pas sudah selesai pembagian tuh, berawal lagi ke selesai wet game. Nah, selesai wet game, mereka tuh pada istirahat, makan. Habis makan itu katanya satu orang ada yang hilang. Satu orang ada yang hilang. Ya namanya C lah awalannya. Crashfall dong. Cauk. Bukan jauh. Oke. Satu orang namanya C hilang. Bukan. Oke, satu orang Ya, namanya pokoknya C. inisialnya C lah. Iya, Nggak- C. nggak merek. Tuh Ido hilang. Terus kan, Loh, hilang. Ido hilang. Oke, terus Ido hilang guys. Terus- Ya, terus. Terus dicari aja. Kami sebagai panitia, panitianya tuh cuma 7 orang. 7 orang panitia, muridnya 300. Banyak banget. Terus Jadi satu orang tuh kami jelajahin dari jam 4 tuh sampai maghrib. Akhirnya si C itu ketemu. Terus saya bawa ke UKS tuh keadaan pingsan di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan pingsan di atas gunung. Bukit ya, bukan gunung. Ya udah kan digendong tuh, saya gendong tuh bawa ke UKS. Sampai di UKS tuh dia sadar. cewek apa cowok Terus yang hilang? Cewek. Kesempatan lu gendong-gendong. Enggak, orang itu ya habis itu kan sudah di UKS nih. Habis sudah di UKS, ya udah saya kasih minum, saya tanya, kamu kenapa bisa ada di atas situ? Terus katanya, saya ada lihat mbah-mbah bawa parang, saya datengin, terus tiba-tiba nggak sadar. Sadarnya tuh pas sudah di UKS. Nah, itu mungkin bagi kan firasat buruk, tapi biarin aja lah, sudah, mungkin bukan apa-apa. Nah, pas sudah selesai istirahat tuh flash mob. Nah, waktu flash mob ini yang paling horor. Ini dia puncaknya nih. Jadi temanku tuh ada yang kesurupan, panitia satu. Nah, kami nggak mau kayak yang bikin adik-adiknya tuh takut. Jadi panitianya ini ngebawa gas, bukan gas sih, kayak buat yang di GTA tuh apa sih yang warna merah tuh? Dirgen. Ya, dirgen tuh isinya tuh minyak tanah. Jadi temanku tuh satunya tuh bawa minyak tanah tuh muter-muter. Aku ngeliatin aja, nggak berani datengin. Nah, terus teman satu punya ada yang pingsan tiba-tiba. Tahu nggak, dirijennya tuh dibuka ke muka orangnya. Diguyur gitu. Mau dibakar. Jadi ya kami panitianya yang laki-laki cuma ada 3. Jadi ya terpaksa kami tuh ngeberontak.
jangan ini kami lapor ke bapak guru. Ternyata guru agama lihat, oh sini bawa ke ruangan situ Jar, kamu ke kamar bapak sekarang, oke, nggak boleh bantah. Dia malah bilang tidak mau, sampai dia tuh mukul kepala bapak guru. Gue kaget di situ, berani banget. Yang kerasukan itu yang mukul. Iya, yang kerasukan itu tadi mukul. Akhirnya dibawa ke ruangan lo, dia teriak-teriak dalam ruangan tuh, tolong panas pak, jangan rukiah saya pak, panas katanya. Dan akhirnya tuh keluar, dia diistirahatkan aja Jar, diistirahatkan, maaf masa Banjar, diistirahat aja. Istirahatin terus, ya. Diistirahatin. Nah peserta flash mob ini ada yang nari adat Banjar ya. Pas banget lagunya itu lagu Manggil Setan. Goblok, manggil setan di hutan pakai lagu itu gitu kan. Lagu setan. Iya. Ya, lagu lir-ilir. Nah, pas lagu lir-ilir itu pas sudah tengah-tengah lir-ilir. Jangan lu nyanyiin juga gitu kan. Gitu kan. Aduh. Tiba-tiba kucing gue yang datang. Terus Nero tahu kayaknya. Terus tiba-tiba di pojok kiri ada perempuan teriak. Ya pokoknya teriaknya nyaring banget lah. Kaget semuanya tuh pada bangun, pada lari keliling-keliling. Murid-muridnya. Jadi kami tuh sebagai panitia tuh, astagfirullah deh, jangan lari deh, udah deh, nggak apa-apa, tenang deh. Jadi akhirnya plasmanya tuh kami hentikan. Nah, pas kami hentikan, aku ada ngelihat satu perempuan di pinggir pohon. Aku kira adik kelas sesat. Nah, aku datengin aja. Pas aku datang, ternyata dia tuh pakai pakaian warna kuning. Pakai adat Banjar gitu, kuning. Terus lihat kok cantik banget kan, gak di kelas gak ada yang secantik ini gitu. Kurang ajar deh. Modus nih. Iya, terus. Dek, sesat dek. Siapa kamu panggil dek, kata dia. Dia kaget kan. Astagfirullahaladzim. Maaf mbah. Ternyata mbah yang bawa parang tadi yang tua ternyata jadi muda. Kok jadi cantik? Jadi cantik banget. Beneran. Itu perempuan paling cantik yang pernah aku lihat. Nomor 2. Satunya siapa? Ibu lah. Oh iya benar. Anjay. Jadi dia kok bisa jadi muda? Nah itu kurang tahu juga. Mungkin kuyang. Terus ternyata pas aku lihat deket-deket lagi, datangin deket-deket tuh, ternyata ini kan ada hidung, mulut, sininya nih bolong. Apanya? Ininya bolong. Ini yang giniannya, jendelannya. Iya bolong, sini bolong. Terus sampai ke belakang. Anjir. Kaget. Terus dia bilang, apa maksud kamu manggil-manggil kami? Kami ini masih kaum bawah, belum kaum atas, katanya. Kamu nggak tahu kalau kaum atas datang. Tanya. Ada katanya juga ya, ternyata ya. Gak tahu, katanya di atas bukit. Nggak tahu kalau di atas bukit kamu kalau dia datang. Mampus kalian. Gue kaget kan. Ya udah minta maaf aja ke mbahnya. Mbah, lu minta maaf nah. Kadang mau masuk buat manggil itu cuman flash mob ya. Akhirnya dia hilang, terus ke atas. Tiba-tiba semua perempuan yang ada di situ teriak-teriak kesurupan. Ngebayangin setengah muridnya tuh kesurupan. Terus gimana dong? Itu masuk berita gak sih? Jadi, itu kayak serem banget anjir kalau kesurupan sampai banyak banget. Gak mau kami kayak memperbesar berita, cuma mau cerita aja nih. Kan pas sudah itu guru-guru tuh udah biarin aja lah, sudah kita duduk aja. Guru tuh udah duduk, tapi yang masih ngebantu lah. Akhirnya si satu orang ini kan agamis banget. Aku nggak tahu namanya tuh S. Aku nggak tahu agama dia tuh apa. Dia Buddha, Hindu, Kristen, Islam, semua ajaran tuh diikutin. Jadi dia tuh sholat, sudah selesai sholat, dia langsung tiba-tiba bawa salibnya, ngelus-elus sini ke kepala perempuannya. Tapi perempuannya tuh teriak. Jadi yang paling itu loh, satu orang yang tadi tidur tiba-tiba ngedor pintu, dubrak pintu kamarnya itu tadi kebuka langsung.
Guru agama pun langsung panik datangin, loh si R mana, tolong cari R. Ternyata di R tuh tengah-tengah lagi duduk kayak gini. Anjay, jangan-jangan dia ini kayak ketuanya apa? Nah kayaknya dia tuh ketuanya, soalnya dia dari tadi, kalian anak-anak muda aja janganlah kesini, pergi aja, mereka cuman mau kemah kata dia. Terus dia tuh kayak narik ke bawah tanah tuh, gini, narik ke bawah tanah tuh, dia tarik tanahnya, semua yang ada di situ tuh langsung tiba-tiba kayak dadanya tuh naik, langsung jatuh. Terus dia lari, nggak tahu lari kemana, ya aku ikutin aja dari belakang kan, diam-diam. Pas sudah sampai di sana, ternyata di tempat 7 pemandian bidadari. Nah di situ ada nenek-nenek yang mbah-mbah yang kuliah tadi, ternyata muda. Di situ ada 6 orang. Ditanya satunya di mana, ini satunya ditanya siapa, Pian ulun nih yang mengintip bubuan 7 bidadari ini. Ulun nih berjanji ulun buanan menjaga ibuannya, tapi kenapa ulun nih mengintip ya. Kayak kisahnya tuh diulang lagi ke masa lalu. Jadi ada yang ngintip gitu? Ya, yang ngintip tuh yang laki-laki tadi, yang kayak gini. Oh. Ya itu. Makanya dia kesurupan pertama. Ya, akhirnya tenang, sudah tenang. Mbah-mbahnya sudah balik ke tempat pemandian tadi. Kami tenang. Jadi adik-adiknya tuh disuruh istirahat, tidur. Nah, jadi gue tuh nggak bisa tidur, mesti ngejagain di sebelah tenda perempuan. Jadi tidur tuh di sebelah tenda perempuan. Dingin-dingin jam 3 subuh. Tapi lu maksud gue berani juga ya, dia sampai ngejar, terus ngikutin, terus ketemu neneknya, oh bisa ini nggak udah bolong, terus lu ngomong gitu sama dia. Gue sih udah pura-pura nggak lihat aja kalau kayak gitu, biasanya udah kayak jantung tuh udah mau keluar. Tapi diberaniin gitu ya? Ya demi keselamatan adik-adik tercinta loh. Gila, modus anjir. Udah dibilang paling cantik lebih dari adik kelas lagi gitu kan. Aduh. Nah terus ceritanya nih panjang sih ya. Nah ceritanya ini berlanjut ke hari-hari berikutnya. Nah jadi selesai itu kan akhirnya satu orang nih. Ini ya mantan gue lah. Satunya nih yang kesurupan. Jadi ya terpaksa bawa mobil kenceng banget antar dia pulang, karena dia tuh kesurupannya kayak diikutin. Dia tuh kayak ngelihat tiba-tiba jatuhnya tuh ngedubrak ke kepala duluan. Anjir. Jadi terpaksa diangkat, ngeliatin terus saya kayak nangis, Kak aku nggak mau pulang dari sini, aku mau tinggal di sini, Kak tolong Jar, aku nggak mau pulang. Akhirnya terpaksa sampai perbatasan Kiram. Akhirnya dia pingsan, nggak sadar diri, bawa ke rumah, diangkut ke tempat tidur sudah. Jadi kami balik lagi. Pas balik, ternyata keadaannya lebih kacau. Ada panitia dari luar, anak SMK tuh kan ngebantuin tuh gara-gara kejadian tadi malam. Ternyata dia ngebantuin, nyuruh adik-adiknya tuh di got kan, disuruh merangkak, angin airnya tuh lagi kenceng, suruh merayap. Itu kayak ngospek gitu? Iya, kayak ngospek. Padahal gue gak mau. Karena pas sudah sampai sana ya terpaksa aku teriak-teriak lah, marah-marah ke anak SMK-nya tuh. Ya walaupun mau sampai berantem, tiba-tiba ada satu orang gak suka, gak tahu siapa, pokoknya tua banget, kerucut mukanya. Ini kenapa anak-anak disuruh berenang di comberan gini? Marah-marah dia, akhirnya sampai ngadep ke guru. Pas ngadep ke guru tuh udahlah biar guru aja yang ngatasi masalah. Malam berikutnya ini panitia satu kesurupan, dia tuh ketawa-ketawa kayak nenek sihir. Katanya, saya adalah putri di sini. Kenapa abang itu ganteng banget sih? Ada kesurupan gini, itu sih kayak Lucita Luna anjay. Dia bener-bener gitu, tapi dia untung aja perempuan, yang dia ngerasukin perempuan. Kenapa abang ini ganteng banget sih? Aku mau pulang sama abang ini, kata dia. Akhirnya datanglah si suami dari istrinya ini marah-marah. Kamu kenapa suka sama dia? Kenapa?
kan kita sudah berikat nggak tahu, nggak paham juga, pokoknya ikat apa gitu ya, mungkin kaum zaman dulu lah. Ikat rambut. Diikat, bukan ikat rambut bang. Oke, ya udah nikah ibaratnya gitu ya. Ya udah nikah, akhirnya terpaksa bapak gurunya itu ngeinterogasi di dalam ruangan. Di dalam ruangan tuh perempuan tuh pengen keluar terus. Aku nggak mau sama dia, aku maunya sama abang ganteng. Abang ganteng, mana abang ganteng? Anjir. Jadi itu nyebut abang ganteng tuh si R yang kesurupan itu, yang pengen nyembur gasolin tuh. Si R. Abang ganteng. Akhirnya si R itu sembunyi dalam UKS. Terus? Habis itu mereka berdua tuh kayak dirukiah bareng gitu kayaknya. Teriak, selesai. Nah, besoknya kami pulang kan. Pas pulang tuh, ya kan si yang tadi bawa ke rumah tuh kan ngecat saya. Kata dia, tolongin aku, anterin aku ke Kiram lagi. Ya aku datangin ke rumah aja. Pas di rumah tuh ternyata dia tuh udah kayak ada bayangan-bayangan hitam tuh di pojok kamarnya, bayangan hitam. Jadi dibawa pulang sama dia ya? Iya, jadi hatinya tuh ikut juga. Jadi ya ditanya aja sama ayahnya, itu bayangan hitam tuh kamu aja kayak ngelihat ya? Enggak, mungkin ibu ngelihat juga, kata si ayah. Pas ditanya ke ibu, ternyata bener ngelihat. Jadi semuanya tuh kayaknya ngelihat bayangan hitam. Bayangan hitamnya tuh gelap sih, gelap nggak jelas ya, kayak rambut kuntilanak di film-film horor tuh loh. Tuh ada yang lewat tuh, siapa tuh anjay? Terus Siapa itu? Sumpah beneran siapa ya? Tadi ada yang lewat nih, nggak bohong gue. Terus beneran sumpah. Demi Allah. Temen kali temen. Pakai kopi ya? Nggak tahu, baju biru. Ya biarlah, mungkin angin lewat. Terus? Atau enggak? Terus kan terpaksa kunyit, garam, kopi itu disediain sudah. Jadi kopi taruh di pinggir, kunyit tuh dielus-elus ke tangannya kayak ini kan ada garis tangan kan? Dan ini digambar kunyit. Akhirnya dia tuh malah kayak kerasa kesakitan. Potong tanganku, katanya, potong tanganku. Akhirnya nggak berani juga kan ayahnya, dibawalah ayahnya tuh ke ya kayak macam ahlinya lah, yang paling ahli. Ternyata kata si ahli, dia ini ada yang ngikutin, nggak 1 orang, 5 orang yang ngikutin dia. Anjir. Tapi 1 aja yang berani. Gitu. Ya. Jadi pas sudah selesai itu kan dia nggak tahu diapain ustadznya. Siapa tarik? Penunggu. Ya, itu ceritanya guys. Bentar, belum selesai Fit. Iya, nah gimana? Dibawa ke ahli, terus? Jadi penunggu rumah ulun nih marah sudah aja ulun berkisah kayak ini. Hah? Oh iya? Iya, penunggunya. Jadi penunggunya tuh udah marah banget di luar. Lu emang bisa lihat berarti? Ya kadang bisa lihat. Itu kakak gua juga bisa lihat. Tadi kata kakak gua gitu. Marah katanya tadi keluar. Waduh, ntar ada di sini kita semua gitu kan? Oke lah kalau begitu. Oke lah, gak lucu gitu kan? Gua yang bahaya, gitu kan? Aduh, jangan coba. Oke lah, tapi sebagian besar ceritanya udah tersampaikan. Berarti kalau istilahnya kalau lu lagi ada di daerah ya kayak tadi ya di kemah segala macam, usahain ikut aturan yang ada di daerah itu apa gitu biar gak ada kejadian samping-samping. Bikin acara Moples ya apa? Apa ya? Ini loh yang lampu-lampu itu. Pengen banget ngelanjutin, tapi ya sudahlah, udah marah banget. Ya nggak bisa berarti ya. Ceritain. Tapi emang di Banjar emang banyak tau ya Tia. Kalau nggak salah daerah Banjar Kalimantan tuh emang masih itu banget untuk kayak gitu-gitu. Di sini pernah ada kuyang lewat kok. Astaga, oke bang. Aduh, orang kuyang lewat. Iya.
gitu kan. Aduh. Semoga doain ya malam nih gue aman-aman aja. Amin amin. Teman-teman kita doain ya supaya dia aman-aman aja ya.